نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita walaupun dalam situasi ada wabah, kita masih bisa menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dalam segera waktu tidak terlalu lama mengangkat wabah dari masyarakat bangsa dan negara kita ini. Dalam kajian yang singkat ini kita membahas mengenai syirik dalam bercinta. Kelihatannya bicara begini ini seolah-olah bukan bahasanya bahasa kitab, bukan bahasa agama, tapi ini adalah bahasa agama. Karena pada hakikatnya di dalam kitab itu disebutkan bahwa asal mula dari seluruh pikiran, ucapan, dan tindakan manusia, gerakan manusia, itu adalah karena ada rasa cinta. Al-aslu fil a'mal kulluha huwa al-mahabbah. Asal mula daripada semua gerakan manusia itu adalah cinta. Bagi kita, orang yang sudah bersahadat tentang Allah, maka kita gunakan potensi rasa cinta itu kepada Allah itu tadi. Karena Allah pada hakikatnya juga bisa diibadahi dengan gerakan fisiknya manusia. Manusia juga bisa ibadah kepada Allah dengan harta bendanya. Manusia juga bisa beribadah kepada Allah dengan hatinya. Dan hati itu adalah yang saya sebutkan tadi, ada mahabbah, ada rasa mencintai Allah. Kalau kita ditanya, mengapa kita puasa? Sebenarnya berat bagi kita itu berpuasa itu. Berlapar-lapar, berhaus-haus, ya, berhari-hari, berminggu-minggu, ya. Tapi mengapa kita lakukan? Karena ada rasa cinta, kemudian melahirkan suatu aktivitas yang dimensinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mencintai Allah ini adalah sangat utama. Justru yang utama dan pertama orang itu mencintai Allah. Di atas cintanya kepada Allah, kemudian melahirkan cintanya manusia kepada yang lain-lain selain dari Allah itu. Maka di dalam Al-Quran diterangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawnal adzaba annal quwwata lillahi jami'a. Kalau kita pakai ayat itu menjelaskan bahwa di antara manusia ada yang mencintai tandingan-tandingan selain dari Allah. Kemudian mencintai tandingan itu sama dengan mencintai Allah. Yuhibbunahum kahubbillah, mencintai tandingan selain dari Allah tadi sama dengan mencintai Allah. Tapi ini belum masuk dalam kategori orang yang bersahadat, yang mengamalkan, yang semurni-murninya cintanya tadi kepada Allah. Tapi kalau orang yang beriman, walladzina amanu, orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, sangat amat cintanya kepada Allah. Jadi bisa 100% potensi kekuatan manusia bercinta itu diberikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu bagaimana dengan kita bermasyarakat? Bagaimana kita berumah tangga? Bagaimana kita dengan mengumpulkan harta benda yang kita miliki, perdagangan kita, dunia bisnis kita, dunia politik kita, misalkan budaya kita.
mencintai itu semuanya adalah menurut apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Maka di dalam surat At-Taubah ada 8 poin. Surat At-Taubah 24. Ada 8 poin yang Allah memperingatkan kepada manusia. Pertama adalah aba'ukum, bapak-bapakmu. Yang kedua abna'ukum, anak-anakmu. Yang ketiga adalah wa ikhwanukum, yaitu saudaramu. Wa azwajukum, dan suamimu atau istrimu. Wa ashiratukum, dan keluargamu. 5 yang disebutkan ini menyangkut hubungan manusia. Zahirnya tidak ada manusia tidak mencintai 5 yang saya sebutkan tadi yang kaitannya dengan manusia. Bapak kita, anak kita, saudara kita, suami atau istri kita, kemudian keluarga kita. Ya, ini logis dan itu manusiawi. Kalau orang mencintai itu semuanya. Kemudian di dalam surat At-Taubah itu ditambahi lagi dengan wa amwalun iqtaraftumuha, harta benda yang kamu kumpulkan. Semakin banyak harta benda kita, semakin senang. Pakai bahasa yang populer, rekening kita ini semakin gendut, semakin senang kita. Ya. Itu wa amwalun iqtaraftumuha, harta benda yang kamu kumpulkan. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, perdagangan yang kamu takut rugi. Ya. Yang ke-8 adalah wa masakinu tardaunaha, rumah tempat tinggal yang kamu sangat sukai. Coba, saat itu belum ada orang berbisnis dalam bidang properti. Tapi Rasulullah di dalam Al-Quran sudah menyebutkan rumah tempat tinggal yang kamu sangat sukai. Sekarang dunia itu dengan kebiarnya kayak begini, orang kemudian investasi yang dianggap paling prospektif itu adalah investasi di bidang properti. Tetapi 8 yang disebut-sebut di dalam Al-Quran tadi, apa dicintai oleh manusia itu boleh? Jawabannya boleh. Makanya dari 8 tadi diperbandingkan dengan 3. Ahabba ilaikum. Kalau 8 tadi lebih kamu cintai daripada cintamu adalah minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Kalau 8 itu lebih kamu cintai dibandingkan dengan cintamu kepada Allah, cintamu kepada Rasulullah, dan cintamu kepada perjuangan, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Maka tunggu saja masa kehancuran. Berarti maknanya adalah bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari. Landasannya manusia bercinta kepada Allah, bercinta kepada Rasulullah, kemudian modal bercinta kepada Allah dan Rasulullah tadi dipakai untuk mencintai segala sesuatu yang secara zahir merupakan kebutuhan manusia. Jangan dibalik. Kalau mencintai kebutuhan-kebutuhan secara manusiawi dalam zahirnya kehidupan manusia itu lebih daripada cintanya kepada Allah, itulah orang sudah terjebak dalam syirik, dalam bercinta itu tadi. Mestinya kita betul-betul mencintai Allah dan Rasulullah. Jadi sebenarnya rasa cinta itu sangat diperlukan. Tapi rasa cinta yang dikendalikan oleh aqidatut tauhid, oleh syahadat kita itu tadi. Tanpa ada penjelasan mengenai tauhid, orang sudah mencintai ini. Ya, manusiawi. Ya, apa saja yang ada dalam kehidupan kita. Tapi dikendalikan oleh aqidatut tauhid, maka kemudian orang tidak ada mencintai benda dan barang lebih daripada cintanya kepada Allah. Jangan sampai kepribadian kita itu menjadi kepribadian yang pecah. Satu sisi mengatakan bersyahadat berarti mencintai Allah, tapi di balik ucapan mencintai Allah tadi, orang itu mencintai sesuatu yang secara zahir merupakan kebanggaan manusia. Wabil khusus disebutkan tadi di dalam surat At-Taubah ayat 24. Ada 8 poin. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini kita bisa merenungkan diri. Apalagi situasi kita banyak orang di rumah, sholat di rumah, ibadah di rumah, ya. Karena ada wabah.
Seolah-olah kembali seperti pada zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah itu sholat, kemudian sholatnya juga sholat di rumah. Ya, setelah sehari 2 hari ke masjid, lalu diikuti oleh banyak para sahabat. Lalu untuk hari ketiga atau keempat Rasulullah tidak balik lagi ke masjid. Nah, itu kita kesempatan merenungkan supaya betul-betul kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا من هو الله